video terkait tugas demonstrasi konteks. Kali ini saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Siti Darotin, asal sekolah saya TK Ceria Pembidahan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu KS mengenai pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan di sekolah. Ibu langsung saja. Baiklah Bu, untuk pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya baik, yaitu dalam mengidentifikasi kasus-kasus kita melihat dulu apa pokok permasalahannya, ataukah itu dari siswa atau dari orang tua atau dari keadaan lingkungan sekolah. Baik. Jadi semuanya itu lihat dulu pokok permasalahannya ya Bu, untuk menentukan apakah kasus itu dilema atau bujukan moral. Ya. Baik. Selama ini bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama atau benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yaitu selama ini yang kami lakukan dalam mengambil keputusan, kita melihat dulu kira-kira permasalahan itu kita selesaikan itu berpihak untuk efeknya ke depannya itu gimana untuk peserta didik, tentunya kita berfokus ke situ untuk perkembangan mereka. Jadi ada kasus kalau yang itu efeknya kurang baik untuk anak-anak ke depannya itu kita melihat ke depannya itu kita ambil yang gimana baiknya. Baik. Ya. Jadi apapun keputusan yang Ibu ambil itu tetap Ya. mengedepankan kepentingan murid ya Bu ya? Untuk perkembangan murid sendiri. Ya, baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkah yang kita lakukan yaitu kita tentunya mengadakan pertemuan. Pertemuan itu kita lakukan dulu bersama dengan guru-guru tentunya. Kemudian hasil keputusan bersama guru-guru itu kita akan ambil tindakan selanjutnya yaitu dengan melalui kegiatan parenting dengan orang tua. Baik. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik, yaitu hal-hal yang dilakukan yaitu untuk mengambil hal-hal yang positif, yaitu seperti permasalahannya itu orang tua, terutama orang tua itu terkadang dia ingin menuntut supaya anaknya bisa pandai membaca, tentunya berhitung, menulis, sementara seperti Calistin itu kan kurang ditekankan untuk di TK. Kemudian mereka itu ingin menamatkan anaknya itu di usia yang belum waktunya. Terkadang belum umur 7 tahun mereka ingin menekankan anaknya supaya ditamatkan, supaya mereka memasuki sekolah tingkat dasar. Kemudian mereka juga terlalu menuntut anak supaya mereka harus mampu, padahal perkembangan anak kan ditentukan dari usianya. Baik. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yaitu tantangannya yaitu orang tua, tidak semua orang tua itu bersependapat dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Mereka lebih memaksakan keinginannya. Terkadang juga mereka terlalu mencampuri dalam hal pembelajaran itu. Itu sebenarnya yang sangat-sangat kurang mendukung. Tentunya mereka kalau lagi kegiatan pembelajaran itu
mereka kurang sabar, mereka ikut campur, bahkan menekankan anaknya supaya mereka harus ke sekolah itu harus belajar, harus menulis, harus berhitung. Jadi terkadang juga anak bising di dalam menangis karena orang tua lebih marah-marah, akhirnya bisa mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, jadi intinya tantangan yang selama ini Ibu hadapi terutama itu dari orang tua Iya, ya, Bu? dari orang tua. Orang tua Kurang yang kerjasama. mereka Iya. kurangnya kerjasama serta terlalu ikut campur Iya. dalam pembelajaran Iya. anak-anak didiknya di sekolah. Oke, baik Bu. Selanjutnya, apakah Ibu selama ini memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Baik, sebenarnya kami memiliki jadwal dalam menyelesaikan kasus, baik itu ada permasalahan maupun tidak ada permasalahan, kami melakukan pertemuan dengan guru-guru. Kemudian kalau untuk jadwal pertemuan dengan orang tua itu dalam bentuk musyawarah, kita mengadakannya 3 bulan sekali di dalam parenting bersama orang tua. Oke, baik. Jadi selama ini dalam menyelesaikan sebuah kasus atau dilema yang terjadi, memang Ibu selalu memiliki jadwal dalam penyelesaiannya. Oke, baik. Dari semua hal yang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membuat mudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus dilema yang ada di sekolah? Dalam menangani kasus-kasus di sekolah itu sebenarnya ada yang mempermudah, tentunya guru-guru sendiri, kerjasama yang baik antara kepala sekolah bersama dengan guru. Jadi setiap ada permasalahan dari orang tua, keluh kesah atau permasalahan yang disampaikan itu bukan hanya ditampung oleh kepala sekolah sendiri, akan tetapi seluruh guru-guru yang ada di sekolah memiliki tanggung jawab yang besar, dan mereka juga ikut andil dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baik, jadi memang dalam menyelesaikan kasus masalah yang ada di sekolah itu memang sangat dibutuhkan kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan seluruh warga yang terkait di sekolah itu ya. Baik, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Dari seluruh pengalaman yang dapat diambil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan dilema yang ada di sekolah itu, sebenarnya banyak sekali yang bisa diambil untuk jadikan pelajaran. Nah, semakin banyak permasalahan, semakin kita menghadapinya dengan sabar, dengan saling terbuka, saling menghargai pendapat-pendapat, terutama di sini kita bisa menyambung komunikasi yang baik dengan orang tua tentunya. Jadi apa yang dihadapin, apa yang dirasakan oleh orang tua itu dapat tersampaikan, dan kami juga dari pihak sekolah tentunya kita bisa memperbaiki untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Jadi kami sangat-sangat bersyukur adanya setiap permasalahan, tentunya pasti ada penyelesaiannya dan semuanya bisa diambil pelajaran untuk tentunya lebih baik lagi. Oke, baik. Jadi memang pembelajaran yang atau hal baik yang Ibu dapatkan dari percakapan kali ini adalah adanya saling Menyambung silaturahmi, komunikasi yang baik dengan orang tua, bersama yang baik dengan orang tua, serta ingin memperbaiki kerja sekolah untuk kedepannya. Baik. Yang terakhir Bu, apakah ada rencana atau program yang Ibu ingin kembangkan untuk selanjutnya? Kalau program yang ingin dikembangkan itu sebenarnya sangat banyak sekali. Tentunya untuk kemajuan sekolah ini kami ingin memberikan kami ingin membuat program-program yang tentunya bisa membawa kemajuan
khususnya untuk peserta didik dan umumnya bisa membawa perubahan di lingkungan sekolah. Baik, jadi tetap ya Bu, apapun itu bentuk programnya kita selalu mengedepankan kepentingan murid Ya. dan masyarakat yang ada di sekitar Ya. juga. Oke, baik, kemudian kira-kira kapan Ibu bisa akan melaksanakan program tersebut? Rencananya ini secepatnya ya, kami akan memulai melaksanakan program tersebut, dan tentunya kami baru menyusun dulu rencana itu, dan insya Allah tahun ajaran baru kami akan mulai. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan waktu Ibu, telah waktu untuk mengadakan percakapan, bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Semoga kedepannya sekolah dan kita semua menjadi sama-sama sukses. Amin. Terima kasih. Berjumpa lagi dengan saya Tugi Harti, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Konawe, asal sekolah TK Ceria Pondida. Kali ini saya bersama dengan Ibu Kodrat, kepala sekolah dari TK Tunas Harapan Wongeduku. Selamat siang Ibu Kodrat. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk bersedia saya wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan yang Ibu lakukan selama ini. Oke. Baik, langsung untuk pertanyaan saya yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika. Etika, ya. Dilema etika itu sering memang terjadi di sekolah kami. Kami pun sebagai pengelola, baik itu kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di sini, itu memang sebuah tantangan tersendiri untuk dilema etika tersebut. Tetapi ya mau bagaimana lagi, kita harus bisa menyelesaikannya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang menjadi kasus itu, apa yang menjadi permasalahan, karena kita tahu sendiri, kita itu di TK Tunas Harapan ini memang kasus-kasus seperti itu, seperti banyak ya kasus yang ada. Iya. Jadi kalau kita mau identifikasi, jelas kita harus tahu apa itu sebab akibatnya, seperti itu. Jadi kalau akibatnya seperti ini gitu. Jadi kalau sebabnya apa gitu. Jadi pertama ya kita telah dulu apa yang menjadi permasalahan. Terus memang kita seperti yang contohnya ya yang ada di sini waktu itu, anak ini terjadi pada anak yang usianya itu sudah 5 tahun, dan memang sebenarnya itu 45 kan ada di kelompok A 0 kecil, dan di kelompok B itu 56, dan waktu penaikan kelas D itu masuklah di 56 ya, di usia 56 itu artinya dia harus ke kelompok B. Tetapi ini anak sebenarnya belum tingkat pencapaian perkembangannya itu belum maksimal, belum yang masih ada kendala lah seperti itu. Jadi yang kita lakukan itu bagaimana ini kalau kita kasih tetap di TKA, itu kan salah satunya permasalahannya itu yang terjadi, mungkin anak itu akan merasa bahwa saya nggak naik kelas, saya kok ditinggal di sini, padahal kan untuk dia sendiri ya, untuk kebaikannya dia gitu, dia harus mengulang kembali stimulus-stimulus yang kita lakukan, yang kita berikan untuk dia gitu di TK 0 kecil. Sedangkan kalau dia harus ke 0 besar ya maaf saja, karena sebenarnya itu seperti kegiatan atau stimulus yang kita lakukan di kelompok B di TK 0 besar itu sebenarnya kan dia belum mampu. Jadi dilema lah untuk kita. Jadi itu kita lakukan
mengidentifikasinya itu ya mungkin kita panggil rapat orang tua, siapa gurunya, terus kita panggil juga orang tuanya seperti itu. Jadi ya kita harapkan itu bimbingannya juga yang di rumah, orang tuanya di rumah ya, terus yang ada di sekolah juga sebagai gurunya ya memang mungkin kita tetap pindahkan ke kelompok B dengan catatan orang tuanya di rumah ya harus membantu lah ya. Baik. Jadi memang selama ini cara ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilematika atau rujukan moral itu memang harus benar-benar jeli melihatnya ya Bu, fokus pada masalah apa yang sedang dihadapi. Baik. Kemudian selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begini Ibu, ini kan masalah keputusan itu biasa diambil oleh pemimpin ya. Jadi pemimpin itu apalah artinya kalau yang membantu itu seperti guru-guru, seperti pihak-pihak sekolah, apalagi kami ini kan sekolah swasta, kami itu yayasan. Jadi pengurus-pengurus yang ada di yayasan itu tadi itu juga harus terlibat. Dan memang itu bukan hal yang mudah ya untuk saya pribadi sebagai pemimpin. Jadi ya itu tadi kita harus memang kita rapat sama-sama, kita harus rembukan yang benar, ada yang lebih benar lagi, yang penting ya pasti ada yang lebih penting lagi. Jadi memang dalam pengambilan keputusan di sekolah, apalagi sebagai pemimpin itu memang tidak bisa memutuskan secara sepihak. Iya Bu, harus memang benar-benar kita kumpulkan, kita berkolaborasi benar-benar sama pihak-pihak yang terkait. Baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam menangani kasus atau mengambil keputusan terhadap kasus yang Ibu hadapi? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena di TK ini adalah yayasan, banyak sekali pengelolanya ya. Nah, itu memang saya harus bicara, saya harus komunikasi, entah itu sama guru, pendidik terus sama orang tua, dan memang kalau dia agak besar permasalahannya ya mau bagaimanapun kita harus panggil yayasan. Yayasan itu kan ada pengurus-pengurusnya juga, itu kalau memang itu yayasan sekolah permasalahan yang besar. Jadi kalau permasalahan yang lingkup di sekolah saja mungkin ya itu tadi orang tua, guru, terus pokoknya yang pihak-pihak yang terlibat itu di sini sekolah ini, lagi menyangkut untuk anak-anak ya. Memang baik Bu, memang sebenarnya dalam memutuskan mengambil keputusan itu banyak hal-hal yang harus dilakukan, tidak langsung mengambil keputusan yang hanya menguntungkan belah pihak. Betul. Jadi harus memang semua, apalagi semuanya ini terkait dengan kebutuhan dan kepentingan murid-murid di sekolah. Baik. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Ya, jadi ini menarik sekali pertanyaannya Ibu ya. Jadi itu tadi komunikasi. Tetap kita komunikasikan. Jangan ada permasalahan seperti apa terus diam-diam terus akhirnya memendam. Seperti itu kan tidak baik ya Bu ya. Itu memang kita tidak bisa kita tidak bisa budayakan lah di sini gitu, apalagi di sekolah. Yang jelas kita harus komunikasi, kita harus cari tahu ini asal mulanya permasalahan seperti apa, kita tanya dulu apa yang menjadi hal-hal yang efektif itu ya memang harus komunikasi gitu. Intinya itu komunikasinya itu jangan yang memancing, kita harus selesaikan. Misalkan ada kasus apa kita itu harus seperti kita tuh sebenarnya manusia biasa ya jadi kita tuh harus yang apalagi posisinya kita sebagai pengelola di sekolah ini ya harus netral, harus yang menimbang kayak yang sebenarnya sulit tapi kan biar bagaimanapun juga itu keadilan ada di sini, jadi kita tuh harus jadi penengah, harus yang netral, harus yang jadi kalau seperti kayak permasalahan itu kita harus
sedemikian rupa supaya apa ya, komunikasi itu tetap jalan. Kan kalau kita nggak komunikasi sama orang tua, sama guru atau sama murid itu sendiri, nah itu tidak akan terjawab. Baik, Bu. Baik sekali jawaban itu sangat sangat terinspirasi buat saya. Jadi memang ketika ada kasus itu memang tidak bisa kita diamkan, tidak Iya, bisa kita betul. biarkan dia secara berlarut-larut Iya, gitu iya. ya. Memang harus kita komunikasikan dengan komunikasi yang baik, Iya, serta apa namanya, menghadirkan kedua belah pihak, Iya, misalkan betul, menghadirkan pihak-pihak yang terkait di dalam kasus tersebut. Baik, Bu. Untuk selanjutnya, apakah Anda hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Adakah hal-hal yang menjadi tantangan, rintangan? Pastinya itu ada dan selalu ada. Ya, ya. Setiap mengambil keputusan itu memang merupakan hal yang sangat apa ya, sangat sulit bagi saya. Tetapi ya harus bagaimana lagi gitu ya, harus, apalagi saya sebagai yang memutuskan. Jadi ya seharusnya memang yang tepat keputusan itu. Jadi yang menjadi tantangannya itu ketika bagaimana ya, ada rasa takut tersendiri, Iya, iya. ada rasa was-was. Iya. Bener nggak ini Iya, yang saya ambil keputusan ini ya. Tapi kan mudah-mudahan yang selama ini saya lakukan itu benarnya itu mungkin ya 90% lah ya, pendidikan ini seperti guru, seperti orang tua. Itu permasalahannya mungkin yang terjadi kalau di sekolah ini, kalau bukan orang tua dengan orang tua, atau anak dengan anak, atau orang tua dengan anak itu. Nah, kalau yang permasalahannya guru dengan kepala sekolah, ataupun kepala sekolah, antara misalkan kepala sekolahnya yang bermasalah dengan gurunya, atau kepala sekolah dengan orang tua, nah itu kan besar, jadi itu melibatkan yayasan seperti itu. Tapi kalau yang terjadi itu di satuan seperti orang tua dan anak, itu bisa dari kita juga bisa membantu seperti itu. Jadi yang tantangannya itu seperti levelnya lah, level dari permasalahan itu tadi. Kalau yang agak kecil mungkin mungkin masih tidak terlalu menantang, tapi kalau yang menjadi tantangannya itu ya yang itu tadi, yang agak besar, yang agak luas permasalahannya, itu yang menjadi apa ya bagi kami sebagai kepala sekolah. Jadi memang tantangannya dia dari level permasalahannya, Iya, besar kecil betul. permasalahannya itu, Bu. Nah, itu pun kalau misalkan pun ada rasa was-was atau rasa benar atau tidak, rasa kayak takut ini ternyata apakah keputusan saya ambil ini benar atau tidak, kalau itu memang manusiawi ya, Bu. Iya, Ya. iya. Setiap keputusan yang kita ambil atau yang setelah kita jalankan itu mungkin semua orang mungkin dapat menerima mungkin dengan keputusan yang Ibu ambil, tapi untuk menyenangkan hati semua orang mungkin itu yang belum mampu kita jalankan, Iya, gitu ya, Bu. betul. Tapi kembali lagi, semuanya itu memang ya ada konsekuensi yang harus kita hadapi memang. Jadi kalau kita sebaiknya merefleksi diri tentang keputusan yang telah kita ambil, itu sangat maksudnya sangat bagus lah, merefleksi kembali apakah benar. Tapi dengan melihat berjalannya mungkin waktu, kita dapat menilai, oh ternyata memang keputusan yang saya ambil itu benar, atau mungkin memang keputusan yang saya ambil itu benar. Jadi untuk kedepannya kan ada lagi pertimbangan yang lebih dalam keputusan. Baik, Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau Ibu misalkan merencanakan jadwal nanti kita akan adakan rapat atau pertemuan di kemudian hari? Bagaimana, Bu? Nah, itu kalau permasalahannya seperti itu, sebenarnya terlihat dari permasalahannya. Jadi kalau permasalahannya mungkin pas kejadian itu, ya mungkin saya bisa mengambil keputusan. Dan tapi kalau permasalahannya itu luas, besar, ya mungkin saya lakukan sesuai prosedur. Misalkan saya tanya dulu yang pihak yang ini, nah pihak ini bagaimana, saya harus cari tahu dulu tuh dari pihak yang satu ini, misalkan apa sih yang, pokoknya kita bangun komunikasi aja. Habis itu nanti pihak yang satunya bagaimana,
toh. Nah, jadi kalau memang itu permasalahannya ini besar, ya kita harus adakan rapat seluruh orang tua. Tapi kan itu tadi membangun komunikasi. Jadi jangan satu kali rapat habis itu nanti malah terjadi apa ya, kayak pergesekan gitu ya, seperti apa, ujung-ujungnya cekcok dan tidak menyelesaikan masalah, itu akan menimbulkan masalah. Jadi kalau menurut saya, dan ini yang saya lakukan, itu kita datangi, kita hadirkan beliau yang bermasalah itu tadi. Setelah itu kita rembukan dengan apa, itu juga menjadi tantangan buat saya terus terang sebagai kepala sekolah di sini gitu. Jadi kalau saya tidak bisa memutuskan sendiri, mungkin saya harus sharing sama ketua yayasan, apalagi beliau itu adalah yang dituakan di sini. Terus pengambilan keputusan juga itu ya harus yang memang tepat seperti itu. Jadi memang harus kita rapat, harus kita cari tahu inti dan pokok dari sebab penyebabnya itu apa seperti itu, dan kita insya Allah bisa memecahkan itu. Baik Bu, jadi memang segala sesuatunya itu kembali lagi kita Iya, dari permasalahan apa yang permasalahan terjadi. Misalkan pun masalah itu bisa diselesaikan Iya. ketika itu dan ibu bisa mengambil, maka betul. saat itu juga diselesaikan. Berarti kan itu agak mudah ya, Ya, gitu. Berarti kalau memang permasalahannya luas dan perlu berbagai belah pihak ikut terlibat, jadi memang harus diadakan pertemuan ya Bu ya, begitu secara formal, misalkan memberikan undangan atau menentukan tempat, waktu dan segala. Oke, baik ya Bu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang ada terjadi di sekolah? Yang jelas kalau yang membantu itu ya pihak-pihak sekolah, pihak-pihak yayasan gitu. Jadi sekolah itu atau satuan pendidikan itu tidak akan berjalan dengan baik, dengan lancar kalau tidak ada perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Jadi kalau saya sebagai pemimpin, tapi kalau tanpa mereka mungkin jangan sampai saya mengambil keputusan hari itu juga dengan bawaan saya emosi, atau yang jelas kalau ada teman-teman guru, teman-teman staf ataupun orang tua yayasan yang ada di intern yang ada di sekolah ini, jelas akan mengingatkan, akan memberi tanggapan ya, terus akhirnya dia bisa mempertimbangkan seperti itu. Kita nggak bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Memang keputusan ada di tangan pemimpin, tetapi kita harus sebagai pemimpin, ada guru, ada pendidik, pokoknya ada perangkatnya di situ. Kita tuh nggak bisa sendiri gitu. Jadi memang selama ini mereka yang membantu. Komunikasi itu juga. Jadi jangan lari-larikan permasalahan ini ya kita pendam-pendam sendiri, itu nggak bisa. Terus kita mau selesaikan sendiri, sama putuskan sendiri, itu juga nggak bisa. Jangan sampai yang kita ambil keputusan itu salah dan itu memang merugikan semua. Memang betul sekali Bu. Dalam satu organisasi atau lembaga memang hubungan baik dengan rekan, apalagi itu sebagai kepala sekolah, hubungan baik dengan sama guru, berkolaborasi kerjasama itu memang sangat dibutuhkan. Jadi demi kemajuan sekolah itu kita sendiri. Baik Bu. Kemudian selanjutnya, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di lingkungan kita? Ya, intinya kita mengambil keputusan itu ya dengan hati-hati ya, apalagi kalau permasalahannya itu besar. Saya pikir juga kalau permasalahan besar dan kecil itu memang kita harus mengambil keputusan yang tepat seperti itu. Jadi ya memang harus ada prosedurnya, harus ada seperti kita berhubungan baik juga dengan pihak sekolah ataupun yayasan ataupun guru. Apalagi ini di TK ini kan anak sekolah itu bukan mau berangkat sendiri dari rumah, tapi kan masih butuh pendampingan dari orang tua seperti itu. Jadi permasalahan-permasalahan itu cukup semakin sering terjadi sebenarnya. Cuman ya kalau dari pembelajarannya saya itu menjadi sosok yang pemimpin yang memang harus tegas, harus yang tepat mengambil keputusan, itu memang
menjadi menjadi pengalaman yang memang mengesankan untuk saya untuk saya pribadi gitu. Oke, baik dari yang disampaikan tadi pembelajaran dari filsafat yaitu memang itu untuk kita semua lah ya. Memang dalam mengambil keputusan itu harus hati-hati. Kemudian kita memang harus melakukan prosedur-prosedur yang seharusnya kita lakukan gitu. Kemudian memang menjadi seorang pemimpin yang tegas, bijaksana, adil itu memang sangat dibutuhkan karena seorang pemimpin itulah mempunyai beban tanggung jawab yang sangat besar. Oke. Baik Bu, terima kasih. Semoga kedepannya lembaga Ibu ataupun Ibu mengalami kemajuan yang sangat bagus dan hubungan baik antara semua warga di sekolah ini dapat terjalin. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.